wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hadis-hadis dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri yang dimuliakan Allah, dan siapapun yang mengakses video ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa pertemukan kita melalui media online ini untuk mata kuliah hadis-hadis dakwah, dikarenakan masih pandemi corona sehingga proses kuliah seperti lazimnya tatap muka tidak dapat dilakukan. Maka mata kuliah hadis-hadis dakwah ini kita sampaikan melalui media ini kepada para mahasiswa, dan nanti para mahasiswa akan kita berikan tugas dari mendengar dan mengikuti mata kuliah secara media online ini. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah kirimkan melalui WA kepada yang bertanya tentang mata kuliah ini hadis-hadis yang sudah saya coba kumpulkan dari berbagai kitab-kitab ilmu dakwah, karena mata kuliah hadis-hadis dakwah ini sampai saat ini sejauh pengetahuan saya belum ada kitab baik dalam bahasa Arab maupun barangkali dalam bahasa Indonesia yang khusus mengumpulkan hadis-hadis dakwah. Saya belum temukan ada kitab dalam bahasa Arab yang khusus mengumpulkan hadis-hadis dakwah saja. Nah, maka oleh karena itu untuk mata kuliah ini kita perlu merujuk kepada kitab-kitab yang membahas tentang ilmu dakwah. Misalnya Al-Madkhal ila Ilmi Dakwah karya Abdul Fattah Al-Bayanuni, kemudian ada kitab Usulul Dakwah Dr. Abdul Karim Zaidan, ada Usulul Da'wati ila Allah Dr. Yusuf Al-Mirashli, kemudian ada Madrasatul Du'ad Dr. Abdullah Nasi Alwan, kemudian ada beberapa kitab-kitab dakwah lainnya. Dari kitab-kitab inilah kita keluarkan hadis-hadis yang membahas tentang dakwah. Namun di dalam kitab-kitab ilmu dakwah tadi sebahagian hadis-hadisnya ada yang dipotong, tidak dimasukkan secara lengkap. Kemudian juga hadis-hadisnya pada umumnya bahkan keseluruhannya tentu tidak memuat sanad secara lengkap. Tidak memuat sanad secara lengkap ini tentu adalah untuk ringkas. Yang memuat sanad yang lengkap itu dalam kitab-kitab hadis. Sementara kitab-kitab lain yang menjadikan hadis sebagai dalil itu biasanya hanya diambil awal dan ujung sanad. Awal sanad dalam kajian ilmu hadis adalah yang mentakhrij hadis, misalnya Imam Muslim, Imam Bukhari, ini disebut dengan awal sanad. Mereka yang mengumpulkan hadis kemudian menulis hadis di dalam kitab-kitab mereka. Nah, nanti ujung sanad adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Biasanya yang diambil hanya awal dan ujung sanad. Nah, maka oleh karena itu saya telah berusaha hadis-hadis yang saya dapatkan dalam kitab-kitab ilmu dakwah tadi untuk kemudian kita cari langsung kepada kitab-kitab hadis sehingga sanadnya menjadi lengkap
begitu juga dengan matannya yang ada dipotong dalam kitab-kitab ilmu dakwah itu menjadi lengkap juga. Nah, makanya yang kita bagikan kepada para mahasiswa adalah apa yang sudah kita ambil dari kitab-kitab hadis langsung, sehingga sanadnya lengkap, begitu juga dengan matannya lengkap. Tapi nantinya bagi mahasiswa, dan kita juga dalam menjelaskan ini, itu tidak akan juga meminta mereka untuk menghafal, ya. Sanad ini mulai dari awal sanad, misalnya Imam Muslim, Imam Bukhari, sampai kepada ujung sanad para sahabat itu dihafal semua. Tidak, tapi cukuplah dengan tadi mengambil awal sanad, rawahu Muslim, rawahu Bukhari, rawahu At-Tirmidzi. Nanti kemudian ujung sanadnya, misalnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cukup awal dan ujung sanad saja nanti yang dihafal oleh para mahasiswa, yang kemudian masuk ke langsung matan daripada hadis. Baik, sebagaimana yang sudah kita kirimkan kepada mahasiswa, maka pada kesempatan pertama ini kita akan jelaskan tentang hadis yang pertama di dalam yang sudah kita kirimkan kepada mahasiswa, ya. Dalam hadis yang pertama yang sudah kita kirimkan ini, pertama kita akan awali dulu dari membacanya, ya. Membacanya supaya mahasiswa nanti ketika membaca, ya, matannya bisa membaca dengan benar sehingga juga tidak salah. Nanti para mahasiswa bisa melihat ini ke dalam apa yang sudah kita kirimkan, ya, sehingga kita tidak tayangkan ini di layar, ya, tetapi ini sudah ada di mahasiswa yang sudah kita kirimkan. Hadis yang pertama ini sebagai contoh hadis lengkap dari sanadnya sampai kepada matannya, sehingga sanadnya dari awal sanad hadis pertama ini adalah Imam Muslim sampai kepada akhir sanad dalam hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu disebut lengkap. Maka kita juga di sini tidak membaca secara lengkap, ya. Karena juga mahasiswa nanti kita minta tidak perlu membacanya lengkap. Pertama adalah hadis ini diawali dengan tulisan haddatsana Abu Bakar ibni Abi Syaibah. Itu artinya bahwa Imam Muslim itu mengatakan haddatsana, ya. Ini adalah cara dalam ilmu hadis disebut dengan cara menyampaikan hadis, ya. Cara disebut dengan cara namanya adalah adab. Telah disampaikan atau dibicarakan atau diajarkan kepada kami, yang dimaksud di sini adalah Imam Muslim, oleh Abu Bakar ibni Abi Syaibah. Ini adalah gurunya. Imam Muslim mengambil hadis man ra'a minkum munkaran ini dari Abu Bakar ibni Abi Syaibah. Kemudian haddatsana Waqi' an Sufyan. Abu Bakar ibni Abi Syaibah ini mengambil hadis dari gurunya Waqi'. Waqi' mengambil hadis dari gurunya yaitu Sufyan. Kemudian ada huruf ha di sini kita lihat, ini dalam istilah ilmu hadis adalah namanya tahwil, ya, bahwa Imam Muslim juga mengambil hadis man ra'a minkum munkaran itu dari selain gurunya Abu Bakar ibni Abi Syaibah, juga dari Muhammad, ya, ibnil Muthni, ya, Muhammad ibnil Muthni. Kemudian Muhammad Muthni mengambil daripada Muhammad ibni Ja'far. Muhammad ibni Ja'far ini mengambil daripada Syu'bah, kilahuma an Qais. Kedua-dua orang ini adalah mengambilnya daripada Qais, artinya Syu'bah mengambil daripada Qais, Sufyan
mengambil hadis ini daripada Qais ibni Muslim, kemudian Qais mengambil daripada Tariq ibni Syihab. Wa hadha hadis Abu Bakar, dan ini adalah hadisnya, matan hadis yang diangkat di sini adalah diambil daripada sanadnya Abu Bakar tadi, bukan dari sanadnya Muhammad ibni al-Muthni tadi. Qala, di sini disebutkan qala, siapa yang mengatakan ini adalah Tariq ibni Syihab. Tariq ibni Syihab, awal man bada'a bil khutbati yawmal 'id qabla salah Marwan, bahwa yang pertama sekali yang memulai berkhutbah duluan ya sebelum solat hari raya itu adalah Khalifah Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Bahwa dari zaman Rasulullah, kemudian para khulafa ar-rasyidin, kemudian juga sebelum Marwan khalifah-khalifah yang lain, semuanya ketika berkhutbah pada hari raya, maka khutbahnya letaknya setelah salat Aidil Adha atau Aidil Fitri. Tapi yang pertama sekali melakukan khutbah duluan kemudian baru salat seperti salat Jumat itu adalah Khalifah Marwan. Faqama ilaihi rajulun, lalu ketika itu ada satu orang yang berani ya untuk memprotes apa yang dilakukan oleh Khalifah Marwan. Faqama ilaihi rajulun, satu orang yang tidak disebut namanya di sini itu bangun dan dia menuju kepada Marwan. Faqala, lalu dia mengatakan kepada Khalifah Marwan, as-salah qabla al-khutbah, bahwa yang betul secara sunnah Nabi adalah solat dulu kemudian khutbah, artinya solat sebelum khutbah. Faqala qad turika ma hunalika. Lalu kalau kita baca di dalam syarah-syarah hadis ya, kemudian orang yang memprotes Khalifah Marwan ini karena melakukan duluan khutbah baru salat Id, bukan salat Id dulu baru khutbah, maka kemudian orang ini mengatakan qad turika ma hunalika, telah ditinggalkan apa-apa yang menjadi sunnah Nabi, bahwa sunnah Nabi itu adalah duluan salat baru khutbah. Tapi ini sekarang oleh Marwan sudah ditinggalkan dengan melakukan duluan khutbah. Faqala Abu Sa'id, amma hadha faqad qadha ma alaihi. Abu Sa'id Al-Khudri ya, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang juga ada di kejadian itu, yang menurut penjelasan di dalam syarah hadis bahwa Abu Sa'id bisa jadi waktu awal Marwan itu berkhutbah duluan sebelum salat itu belum ada, sehingga duluan orang ini yang melakukan protes terhadap Marwan, baru Abu Sa'id kemudian masuk ikut nimbrung. Ada yang mengatakan juga Abu Sa'id itu sudah ada memang sejak awal Marwan berkhutbah, tapi tidak berani, takut terjadi fitnah ketika yang diprotes adalah khalifah di depan para jamaah. Tapi ketika ada orang yang berani memprotes, maka Abu Sa'id kemudian juga ikut dengan mengatakan faqala Abu Sa'id amma hadha faqad qadha ma alaihi. Nah, ini maknanya adalah bahwa ini sikap orang laki-laki tadi yang berani memprotes khalifah, maka adalah sikap yang dia berani memprotes apa yang tidak betul. Qadha ma alaihi, dia memprotes apa yang tidak betul daripada praktek sunnah Nabi SAW dengan duluan khutbah baru salat. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang telah melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia merubah atau mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, fa bilisanihi, maka hendaknya dengan lisannya. Fa illam yastati',
Maka jika dia tidak mampu juga dengan lisannya, fabiqalbihi, maka hendaknya dengan imannya. Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis rawahu Muslim. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, seperti saya sebut tadi, para mahasiswa cukup mengambilnya dari ujung sanad, yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian telah melihat sebuah kemungkaran, maka segeralah ia mencegahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dia cegah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dia cegah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ini hadis yang pertama. Para mahasiswa dan siapapun yang mengakses video ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama dakwah dan juga para pensyarah hadis biasanya menyebutkan hadis ini di bawah tema tentang kewajiban kita mencegah kemungkaran. Dan ini tentu juga kaitan dengan dakwah, karena frame daripada ruang lingkup dakwah itu selalu adalah mengajak kepada yang baik dan mencegah yang mungkar. Nah, ini hadis dengan tegas menjelaskan tentang mencegah kemungkaran. Maka hadis ini di mana letak ada perintah wajibnya, di sini ditemukan ada disebut dalam bahasa Arab dengan sifatul amr, redaksi perintah. Di mana redaksi perintahnya ada pada fi'il mudhari dengan lamul amr, yaitu falyughayyirhu. Fa di sini adalah huruf ataf yang memberikan makna tartib ma'at ta'qib dalam bahasa Arab, segera setelah. Maka di sini kalau kita maknakan man ra'a minkum munkar, siapa saja, karena dia adalah lafaz umum, ya dari kalian telah melihat, ya ra'a fi'il madhi munkaran dalam bentuk nakirah, sebuah kemungkaran apa saja. Fa huruf ataf tadi yang memberikan makna adalah dia tertib ma'at ta'qib, maka segera. Liyughayyirhu, ya kemudian ketika dibaca dia falyughayyirhu, ya liyughayyirhu ini lamul amr dengan di depannya fa'il mudhari. Ini salah satu bentuk redaksi perintah dalam bahasa disebut dengan sigatul amr. Maka wajib dia mencegahnya biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', ya jika tidak mampu, ya dengan tangan. Fa bilisanihi, maka dia mencegah kemungkaran tadi dengan lisannya. Fa illam yastati', jika tidak bisa dengan lisan, maka dia cegah dengan apa? Fa biqalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Nah, hadis ini karena ada tadi dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Ini juga oleh para ulama, selain dia adalah mengandung perintah untuk mencegah setiap melihat kemungkaran, juga di sini disebut juga dengan tahapan dalam mencegah kemungkaran. Dengan bahasa disebut dengan maratib taghyir al-munkar, tahapan-tahapan dalam mencegah sebuah kemungkaran. Nah, perlu kami ingatkan juga para mahasiswa dan siapapun yang mengakses video ini,
bahwa Syekh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam kitab Wasaya Rasul dalam mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa ya mungkar dalam kacamata agama ya secara bahasa dia sesuatu yang diingkari oleh agama, maknanya sesuatu yang tidak benar dan dibenarkan oleh agama. Dalam arti diingkari oleh agama, dia tidak dibenarkan oleh agama. Nah ini bisa dua dia bentuknya ya, sebagaimana juga amar ma'ruf nahi munkar. Pertama adalah ketika ada yang harus dikerjakan lalu tidak dikerjakan, ini namanya adalah munkar. Orang muslim ya ketika datang waktu salat fardu yang 5 waktu sampai habis waktu kemudian dia tidak salat, dia melakukan kemungkaran. Ketika bulan Ramadan seorang muslim ya tanpa uzur syar'i dia kemudian tidak puasa, maka dia adalah melakukan kemungkaran karena dia meninggalkan yang wajib. Orang kaya ya mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, tapi sampai meninggal dunia tidak pergi haji. Ini orang melakukan kemungkaran. Yang kedua yang mungkin yang sering kita pahami kemungkaran itu adalah ketika yang dilarang kita buat. Misalnya agama melarang kita untuk buruk sangka kepada orang-orang baik, lalu kita kemudian melakukan buruk sangka, ini kita melakukan kemungkaran. Kita dilarang berghibah ya, maka kita melakukannya, berarti kita melakukan kemungkaran. Nah, maka hadis ini mengatakan bahwa siapa saja dari kalian telah melihat satu kemungkaran, artinya ada kewajiban agama yang tidak dilakukan oleh seseorang, atau sebaliknya juga ada larangan agama tapi dilakukan oleh seseorang, ini berarti munkar. Dan itu tentu banyak jenisnya, sehingga hadis ini tidak menyebutkan dalam bentuk ma'rifah definite tapi indefinite ya, apa saja. Kalau ya kalian melihat ada kemungkaran, maka dia yang melihat kemungkaran ini harus memberi peran untuk mencegahnya. Pertama adalah dengan tangan ya, dengan tangan. Mencegah kemungkaran dengan tangan ini ya, ada kalanya bisa kita lakukan, ada kala tidak bisa kita lakukan. Umpama ada orang ya, ingin membunuh orang lain ya, kita lihat dia bawa pisau kemudian teriak-teriak cari orang. Nah kemudian kita menganggap bahwa kita ini mampu kalau merebut pisau yang ada di tangan dia agar dia tidak bunuh orang, karena kita kuat dan punya kemampuan ilmu bela diri untuk mengambil pisau dari orang itu, atau ada teknik dengan berbicara membujuk orang itu melalaikan kemudian mengambil pisaunya, maka kita lakukan dia pencegahan kemungkaran dengan kita ambil pisaunya. Ada misalnya juga anak kecil mau lempar rumah orang dengan batu, dia sudah pegang batu di tangannya mau lempar, kemudian kita lihat, kita tangkap tangan dia agar tidak melempar. Nah ini adalah makna mencegah kemungkaran dengan tangan. Nah juga makna kata para ulama dengan tangan ini adalah maknanya dengan kekuasaan. Kita buat peraturan ini untuk kemudian mengajak orang buat baik. Kita buat peraturan untuk kemudian memberi sanksi kepada orang buat kemungkaran. Kita mencabut izin, tidak memberi izin kepada yang mungkar. Nah, ini dengan kekuasaan yang ada pada kita. Nah, mencegah kemungkaran dengan cara seperti ini tidak selalu dia bisa dilakukan. Ini fakta di lapangan menunjukkan seperti ini. Nah, ada kalanya ya kemungkaran itu tidak bisa kita cegah dengan tangan. Karena apa? Pertama, kemungkinan adalah bahwa orang yang melakukan kemungkaran ini adalah lebih kuat dari kita. Sehingga jangankan kita melakukan dengan tangan ya, karena para ulama sepakat bahwa dalam mencegah kemungkaran itu tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, maka kalau kita mencegah kemungkaran kemudian kita bisa binasa, maka kita tidak diwajibkan untuk mencegah dengan tangan pada waktu itu. Umpama preman misalnya,
dia jual miras di satu tempat. Maka kemudian kalau kita dengan tangan kemudian menghancurkan ya, kedai miras dia itu, maka dia mungkin akan bunuh kita. Dan kita tidak berdaya lawan dia karena dia preman dan orang tua. Maka kita tidak bisa cegah kemungkaran dengan tangan kita. Begitu juga terkait dengan kekuasaan. Kita adalah orang biasa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Bagaimana kita memproduk kemudian aturan-aturan atau memberi sanksi kepada orang? Nah, makanya Rasul mengatakan, fa'ilam yastati, kalau ada kemungkaran kita lihat, tapi kita tidak berdaya untuk kemudian mencegahnya dengan tangan, maka Rasulullah SAW mengatakan, berikutnya adalah fabilisani, dengan lisan. Maknanya apa? Ya kita sampaikan baik-baik kepada orang yang buat mungkar. Tolong jangan lakukan ini karena ini mudaratnya, ini bahayanya, ini dampaknya begini. Kita nasihati baik-baik. Atau orang tadi tidak buat dia ya amal-amal yang wajib, maka kita sampaikan bagaimana kedudukan amal wajib itu dalam agama, apa konsekuensi akhiratnya kalau itu ditinggalkan, sehingga orang tersebut kemudian mau berubah. Sehingga yang tidak melakukan wajib akan melakukan, yang melakukan kemungkaran berhenti untuk melakukannya. Ini dengan lisan. Nah, lisan sekarang juga sudah punya perpanjangan tangan daripada lisan kalau sekarang. Ya, media-media sosial dengan tulisan dan sebagainya, ini perpanjangan tangan daripada lisan yang bisa kemudian kita gunakan juga untuk kemudian tadi mencegah ketika orang melakukan sebuah kemungkaran. Baik dia meninggalkan kewajiban atau dia tadi melakukan yang dilarang. Lagi-lagi secara fakta di lapangan juga tidak selalu kita bisa mencegah kalau ada kemungkaran dengan lisan kita. Kenapa tidak bisa dengan lisan kita? Karena ada saatnya orang yang melakukan kemungkaran dan ingin kita cegah ini adalah seperti saya sebut tadi, adalah preman. Kita bilang baik-baik pun mungkin mohon maaf mulut kita disobek sama dia, mungkin kita dihabisi sama dia. Nah bahkan mohon maaf juga kadang-kala ada kezaliman dan kemungkaran dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kekuasaan, sehingga kalau kita menyampaikan pun sebetulnya dengan cara yang baik, bahkan dengan cara yang santun, tapi berhadapan dengan orang yang berkuasa, ini kadang-kala juga tidak bisa kita menyampaikan secara lisan. Secara tulisan juga kadang-kadang juga tidak bisa. Ya, karena apa? Karena mereka punya kekuasaan untuk kemudian dengan itu membinasakan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan tadi, fa'illam yastati, jika tidak mampu, maka kemudian fabiqalbihi, maka tahapan terakhir adalah dengan hatinya. Apa makna dengan hati? Bahwa kita membenci kemungkaran yang dilakukan orang itu, sehingga kita tidak akan mendukung, sekalipun kita tidak punya daya untuk menghentikan itu. Wadzalika adhaful iman, yang demikian itu artinya benci ketika melihat sebuah kemungkaran. Itu kalau kita terjemahkan memang maknanya adalah adhaful iman, selemah-lemah iman. Tapi maksud daripada selemah-lemah iman adalah ini adalah serendah-rendah kewajiban bagi orang yang beriman bila melihat kemungkaran. Jadi kalau orang beriman melihat sebuah kemungkaran, serendah-rendah kewajiban atas dia adalah apa? Dia benci kepada mungkar itu, benci kepada orang yang melakukan kemungkaran itu, sekalipun dia tidak ada daya untuk kemudian mencegah orang itu untuk jangan buat kemungkaran. Karena apa? Karena ada juga dari riwayat Imam Muslim dalam lafaz yang lain, laisa wara'a dzalika habba khardal min iman. Tidak ada di balik itu sekecil apapun daripada sekecil biji sawi, sekecil apapun daripada iman. Maknanya apa? Kalau orang melihat sebuah kemungkaran lalu kemudian benci pun tidak, apalagi mendukungnya, ini maknanya tidak ada iman orang tersebut dalam hatinya. Karena kalau ada iman di dalam hati, mesti iman sudah menggerakkan dia untuk kemudian dia tadi
berusaha mencegah, tapi karena kondisi nggak mungkin dia bisa mencegahnya, namun kemudian dalam hatinya dia benci kepada kemungkaran tersebut. Dan ini menjadi kewajiban paling rendah bagi orang yang beriman melihat kemungkaran, nggak berdaya dalam bentuk apapun, mesti secara hati benci kepada kemungkaran tersebut. Saya di banyak tempat mengatakan bahwa kalaulah kita orang yang beriman ini melakukan usaha mencegah kemungkaran, tidak bicara pada level dari tahapan pertama dengan tangan, tahapan kedua dengan lisan, tahapan terakhir saja ini dilakukan oleh setiap orang yang beriman, maka banyak kemungkaran harus tutup dan berhenti, dan bahasa ini gulung tikar. Karena apa? Karena tidak ada yang mendukung orang pada benci sekalipun tidak mampu mencegahnya, tapi dicegah dengan cara tidak mendukungnya dan membencinya. Sekarang ini banyak kemungkaran merajalela di mana-mana. Mohon maaf, itu barangkali ada kontribusi kita untuk kemudian memakmurkan kemungkaran tersebut tanpa kita sadar bahwa kita berkontribusi untuk itu. Contoh paling sederhana, ada satu orang preman, dia buka kedai jual buntut, dalam bahasa kita sering ini adalah apa? Dia jual lotre judi, disebut dengan buntut. Nah, karena dia preman, maka kita yang tahu dia jual itu nggak berani kita menutup kedai dia. Nggak berani kita ngomong dengan dia baik-baik supaya jangan jual itu di situ, karena dia adalah preman. Nah, maka kemudian kita masuk ke tahapan terakhir, kita tidak akan beli apa yang dia jual. Nah, kalau semua orang beriman tidak beli apa yang dia jual, karena dia jual memang di tengah-tengah orang beriman, di tengah-tengah orang Islam, maka mesti kedai dia tutup. Ada orang yang juga misalnya jual miras, nggak berani kita mencegah dia karena preman. Tapi ketika semua orang nggak ada yang beli, kan otomatis tutup. Ini media misalnya televisi di kita. Saya pernah tanya kepada sebuah media televisi, kenapa di televisi banyak sekali acara-acara yang merusak moral, merusak generasi, bahkan itu adalah rusak secara kacamata agama, bahkan tidak nilai apa-apa. Maka orang ini menjawab ke saya bahwa televisi itu punya alat untuk mengukur rating penonton. Maka setiap acara yang ditayangkan itu akan dilihat berapa rating penontonnya. Nah, kenyataannya masyarakat kita itu ketika acara seperti itu tinggi rating penontonnya. Ya mohon maaf, misalnya siapa yang menonton? Kalau Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ya mohon maaf kalau saya sebut nama samaran yang tidak bermaksud pada siapa-siapa. Ya mungkin yang menonton acara-acara, ya katakanlah yang di situ buka aurat, yang di situ ngomongnya asal-asalan, yang di situ adalah gosip acaranya. Nah, itu ada mungkin di situ adalah Ibrahim, ada Muhammad, ada Zainab, ada Hindun, ada Maimunah, ada Ruqayyah. Nah, ini mereka-mereka yang nonton. Nah, tanpa sadar kita bahwa kita sebetulnya mengikut untuk memberi kontribusi acara itu untuk banyak digelar. Kata rating penontonnya tinggi. Tapi coba kalau sebuah produser misalnya membuat acara, kemudian dia tayangkan, semua orang beriman karena itu buka aurat, karena itu adalah muka, ditutup semua channel televisinya, maka mesti acara itu tutup. Nah, maka kalau saja umat Islam ini melakukan pencegahan kemungkaran dengan tahapan yang paling rendah tadi, membencinya dengan hati, maka banyak kemungkaran harus berhenti dan tutup mulut tikar karena tidak ada dukungan. Cuma sekarang yang kita sebutkan merajalela di mana-mana, ya jangan-jangan itu adalah karena ada kontribusi kita. Mari kita kemudian cross check, ya, bagaimana selama ini, adakah kita orang yang memberi kontribusi dalam memakmurnya kemungkaran,
Sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang muslim dan orang yang beriman terhadap mencegah kemungkaran? Karena hadis ini tadi ada kata perintahnya. Kaidah usul mengatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum dasar setiap perintah itu adalah wajib, kecuali ditemukan dalil lain yang menunjukkan bukan wajib. Illa ma dalal dalilu ala khilafi. Tidak ditemukan dalil lain daripada hadis ini bahwa tidak wajib kalau lihat kemungkaran untuk mencegahnya. Tapi tadi wajib, tapi punya tahapan-tahapan. Yang terakhir itu tidak ada tawaran. Memang itu kewajiban tahap paling akhir atas orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan